Keberadaan masjid-masjid yang berusia ratusan tahun merupakan jejak perkembangan Islam di Pulau Bali. Masjid Agung Jami yang berusia ratusan tahun adalah salah satu buktinya. Konon, Raja Buleleng penguasa saat itu berperan dalam berdirinya masjid tersebut. Apakah ini karena salah satu bentuk toleransi antar umat beragama kala itu? Ataukah ada sesuatu yang lain di balik semua itu? Namun, kata toleransi itu mendadak sirna manakala terlihat bukti mushaf kuno yang menjadi saksi tulisan tangan sang raja. Tulisan tangan tersebut rapi sekali dan Raja Buleleng ke-6 dinyatakan masuk Islam pada tahun 1820-an. Benarkah Raja Buleleng ke-6 masuk Islam? Apa penyebabnya Raja Buleleng memutuskan untuk masuk Islam? Bagaimana kronologis kejadian Raja Buleleng 6 untuk memutuskan masuk Islam? Berikut kronologi kejadiannya hanya di Selobi Omnivora Channel. Raja Buleleng ke-6 masuk Islam pada tahun 1820-an. Al-Quran tulisan tangan ini adalah buktinya. Keberadaan masjid-masjid yang berusia ratusan tahun adalah jejak perkembangan Islam di tanah Bali itu sendiri. Dan salah satunya adalah Masjid Agung Jami Singaraja. Raja Buleleng penguasa saat itu berperan dalam berdirinya masjid tersebut, Masjid Agung Jami Singaraja. Iya, salah satu masjid yang berusia ratusan tahun hingga saat ini. Tidak hanya itu, sekitar tahun 1860 Masehi, Raja Buleleng pada saat itu juga memberikan salah satu kori atau pintu gerbang yang berada di Puri untuk dipasang sebagai pintu gerbang masjid dan memerintahkan para tukang ukir Puri untuk membantu membuatkan mimbar masjid. Setelah masjid rampung, maka dinamailah Masjid Jami yang diartikan sebagai masjid untuk bersama-sama. Dinamai dengan Masjid Jami diharapkan dapat memupuk rasa saling memiliki serta mempertebal ukhuwah sesama umat. Di dalam Masjid Jami terdapat peninggalan beberapa mushaf Al-Quran tulisan tangan yang salah satunya ditulis oleh salah satu kerabat Puri, I Gusti Ketut Celagi yang telah memeluk agama Islam pada tahun 1820-an. Ini juga diperkuat dari beberapa pihak yang telah meneliti mushaf kuno tersebut. Mereka membenarkan setelah mengecek bahan kertas yang diduga didatangkan langsung dari Eropa. Tulisan dalam mushaf tersebut sangat rapi dan nyaris sempurna dalam penulisannya, ditambah dengan hiasan-hiasan di beberapa halaman utamanya. Hiasan-hiasan tersebut di halaman utamanya khas budaya Bali. Penulis mushaf langka ini dipercaya oleh masyarakat setempat secara turun-temurun adalah Gusti Ngurah Ketut Jelantik Celagi yang juga keturunan pendiri Kerajaan Buleleng, Anak Agung Panji Sakti Buleleng. Dari peninggalan mushaf kuno inilah diketahui Gusti Ngurah Ketut Jelantik Celagi telah masuk Islam. Diceritakan bahwa asal mula masyarakat Islam Kampung Kajanan, Kampung Bugis, dan Kampung Baru di kota Singaraja hanya memiliki masjid keramat atau masjid kuno saja yang terletak di Jalan Hasanuddin Singaraja. Dari perkembangan jumlah umat yang semakin banyak, sehingga daya tampung masjid keramat atau masjid kuno sudah tidak memadai lagi. Karena itulah, atas kesepakatan umat saat itu, para pemuka agama ketiga kampung tersebut mengajukan permohonan kepada Raja Buleleng pada saat itu, yaitu I Gusti Ngurah Ketut Jelantik Celagi. Raja Buleleng saat itu I Gusti Ngurah Ketut Jelantik memberikan lahan atau tanah untuk mendirikan sebuah masjid yang lebih representatif. Dengan sukacita memberikan sepetak tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Singaraja. Menggunakan tanah itu seluas hampir 20 are, tepatnya 1980 meter persegi.
Raja Buleleng saat itu juga memberikan salah satu kori atau pintu gerbang yang berada di Puri untuk dipasang sebagai pintu gerbang masjid dan memerintahkan para tukang ukir Puri untuk membantu membuatkan mimbar masjid yang berukiran sama dengan ukiran mimbar yang ada di Masjid Keramat. Dari cerita masyarakat Buleleng, masuknya keturunan raja tersebut menjadi Islam bermula dari perang saudara kerajaan Buleleng yang tak kunjung usai pada awal tahun 1800-an. Untuk menenangkan diri, entah kenapa ia memilih menyepi ke masjid. Oleh Imam Masjid Agung saat itu, Haji Muhammad Yusuf Soleh, Celantik Celagi diterima dengan tangan terbuka dan perlahan diperkenalkan dengan agama Islam. Menurut kebiasaan, setiap murid yang belajar di Masjid Agung kala itu harus menuliskan Al-Quran sebagai syarat kelulusan. Dan musyaf yang ditulis oleh seorang mualaf itulah yang hingga kini tersimpan sebagai benda bersejarah. Sempat ada petugas Museum Nasional dari Jakarta yang meminta untuk menyimpan mushaf tersebut di museum, namun jamaah masjid tidak memperkenankannya sebab mereka ingin merawat dan menjaganya. Setiap bulan pengurus masjid melakukan perawatan dengan menaburkan bubuk ketumbar. Al-Quran itu kini menjadi lebih banyak tersimpan dalam kotak kaca dan sangat jarang untuk dibaca. Menurut Humas Tamir Masjid Agung Jami Singaraja, Muhammad Agil, Al-Quran dengan tulis tangan itu kini tinggal satu-satunya, setidaknya di wilayah Kelurahan Kampung Kajanan. Kalau zaman dahulu banyak ada Al-Quran tulisan tangan, tapi hari ini tulisan itu hanya tinggal Al-Quran yang disimpan di masjid itu dan merupakan tulisan tangan mualaf dari Raja Buleleng ke-6. Al-Quran itu ditulis secara perlahan tatkala I Gusti Ngurah Ketut Jelantik Celagi menuntut ilmu di Masjid Keramat kuno. Pada masa itu, mendapatkan kertas dan tinta bukan perkara mudah. Kertas untuk menulis ayat-ayat suci diimpor dari Belanda. Sementara itu, sampul Al-Quran terbuat dari kulit lembu yang diimpor dari India, sedangkan tinta terbuat dari pepohonan yang saat itu banyak ditemukan di sekitar Masjid Keramat kuno. Dengan tekun Jelantik Celagi menulis Al-Quran dengan menggunakan tangan, ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz, hingga Al-Quran dengan panjang 33 cm dan lebar 21,5 cm itu tuntas ditulis. Sebanyak 6.236 ayat dan 114 surat serta 30 juz ditulis rapi dengan tangan. Ketika Masjid Agung Jami berdiri, Jelantik Celagi memboyong Al-Quran tulisan tangan miliknya ke masjid tersebut dan hingga kini Al-Quran itu masih tersimpan rapi di Masjid Agung Jami. Tepat sajalah Al-Quran ini menjadi istimewa karena ditulis langsung oleh keturunan Raja Buleleng yang memutuskan untuk menjadi mualaf. Dan cocok sajalah Al-Quran ini dirawat dengan istimewa. Sebab ini rekam jejak sejarah di mana satu-satunya raja di Bali yang memutuskan untuk masuk Islam di tanah kelahirannya sendiri di Pulau Bali yang terkenal Pulau Seribu Pura, di mana dianut oleh jutaan penganut Hindu sedharma. Dan hingga saat ini keturunan dari Gusti Ketut Jelantik Celagi masih ada yang beragama Hindu dan ada pula yang beragama Islam. Hubungan baik antara agama Hindu dan agama Islam dalam keturunan Gusti Ketut Jelantik Celagi masih tetap terjalin dengan baik. Hal ini terlihat ketika umat Hindu keturunan Raja Ketut Jelantik yang masih mau mengajak saudara Islamnya untuk datang ke Puri. Puri adalah tempat tinggal raja beserta keluarganya yang memiliki aspek struktur, makna simbolis, dan fungsi sosial. Puri juga berarti sebutan untuk tempat tinggal bangsawan Bali, khususnya mereka yang merupakan keluarga dekat raja-raja Bali. Salah satu keturunan Gusti Ketut Jelantik Celagi yang menganut agama Islam yang bernama Pak Sahinuddin mengaku kadang diundang oleh keluarga Hindu dari keturunan raja untuk datang ke Puri berkumpul bersama dengan keturunan raja. Tidak hanya dari keturunan Gusti Ketut Jelantik Celagi, namun juga seluruh keturunan dari Raja Panji Sakti. Hal ini membuktikan akulturasi dan toleransi di Buleleng sudah lama terjadi seiring dengan masuknya agama Islam yang dibawa oleh beberapa etnis dari luar Bali. Perbedaan yang ada tidak membuat mereka menjadi asing satu sama lainnya.
Perbedaan yang ada tidak membuat mereka terkotak-kotakan satu sama lainnya, tetapi perbedaan yang ada membuat mereka melebur menjadi sebuah akulturasi budaya. Saya Jerotapakan Selobi Omnivora dalam merekam jejak penelusuran masuknya Raja Buleleng ke-6 menjadi pemeluk Islam. Terima kasih dan sampai jumpa.